Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Lendi. Dan dalam kesempatan kali ini lagi-lagi gue pengen ngebahas profil dari karakter video game. Yang kali ini gue pengen ngebahas profil dari karakter King, karakter dari Tekken series, salah satu game fighting yang udah legendaris. Yang pertama kali hadir pada tahun 1994 dan pertama kali dirilis pada platform arcade sebelum akhirnya diporting ke PlayStation setahun setelahnya. King merupakan salah satu dari sekian banyak karakter Tekken yang selalu hadir pada setiap serinya. Mengenakan topeng jaguar yang menjadi ciri khasnya, ia pun menjelma sebagai karakter paling ikonik dari Tekken series, bahkan di antara karakter game fighting lainnya. Oke, langsung kita mulai aja profil dari karakter King. King adalah karakter yang telah memulai debutnya dari Tekken seri pertama di tahun 1994. Yang tidak pernah absen sampai seri terakhirnya Tekken 7 di tahun 2018. King awalnya hanyalah seorang berandal jalanan yang hidup dengan bertarung di jalanan negara Meksiko. Pada suatu hari ia pun ditemukan dalam kondisi sekarat dan tak sadarkan diri setelah terlibat pada suatu pertarungan. Dan akhirnya ia pun diselamatkan oleh seorang pendeta. Sejak saat itu pun ia menyadari bahwa dirinya telah salah dalam menjalani hidupnya. Dan pada akhirnya memutuskan untuk bertobat dan menjadi seorang pendeta. King pun akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah panti asuhan dalam misi untuk menyelamatkan anak-anak jalanan agar terhindar dari kerasnya kehidupan jalanan yang sempat ia rasakan dulu, serta memiliki masa depan yang lebih baik dari dirinya kelak. Demi mewujudkan impiannya tersebut, ia pun lalu memutuskan untuk bergabung dalam kejuaraan bela diri yang bernama The King of the Iron Fist Tournament yang menjanjikan hadiah uang yang besar bagi para pemenangnya. Untuk menutupi identitas dirinya, ia pun mengenakan topeng jaguarnya yang ikonik. Pada turnamen tersebut, ia pun bertemu dengan salah satu rivalnya, yaitu Armor King, yang juga sama-sama mengenakan topeng jaguar. Pada pertarungan antar keduanya, Armor King dinyatakan kalah setelah mengalami luka pada bagian matanya yang membuatnya tidak dapat melanjutkan pertarungan tersebut. Lalu King pun akhirnya dianugerahi peringkat ketiga pada turnamen tersebut, serta mendapatkan sejumlah uang yang cukup untuk membangun panti asuhan yang diidamkan olehnya. Setelah turnamen tersebut, ia pun lalu memutuskan untuk berhenti bertarung demi merawat anak-anak panti asuhannya tersebut. Namun beberapa tahun kemudian, salah satu anak didiknya pun meninggal dunia, yang membuat kebiasaan lamanya kembali muncul. Diliputi perasaan bersalahnya, King pun kembali menjadi seorang pemabuk serta berkeliaran di jalanan. Sampai pada akhirnya ia pun disadarkan oleh sosok Armor King yang menasehatinya agar kembali berlatih, dikarenakan King of the Iron Fist Turnamen jilid kedua yang akan segera diadakan. Meskipun pada akhirnya ia tidak menjuarai turnamen tersebut, setidaknya kini ia sudah kembali merawat anak didiknya di panti asuhan. Lalu King pun akhirnya memutuskan untuk mengajarkan beberapa teknik bela diri yang ia kuasai kepada semua anak didiknya. Setelah turnamen Tekken yang kedua, Tekken Force atau sebuah organisasi dari Mishima Zaibatsu dikabarkan menemukan sebuah kuil kuno peradaban Aztec di Meksiko dan membangunkan sebuah makhluk yang bernama Ogre. Makhluk tersebut dikabarkan menyerang beberapa petarung dunia demi memperkuat dirinya dengan menyerap energi serta kemampuan dari petarung yang berhasil ia kalahkan. Di mana salah satu korbannya adalah King, yang harus kehilangan nyawanya setelah ia diserang oleh makhluk tersebut. Salah satu anak didiknya yang mengetahui kabar tersebut akhirnya memutuskan untuk menggantikan posisinya sebagai King yang kedua dan meneruskan perjuangan King pertama untuk membiayai panti asuhan. Ia pun lalu menggunakan topeng jaguar, bahkan menirukan semua gerakan King yang ia pelajari dulu di panti asuhan. Meskipun harus kalah dalam setiap pertarungan yang ia ikuti, sampai pada akhirnya sosok Armor King hadir dan mengatakan bahwa ia dan King adalah teman baik di masa lalu. Di bawah kepelatihan Armor King selama 4 tahun, ia pun akhirnya berhasil menjelma sebagai pegulat yang tangguh dan dianggap telah layak untuk menggantikan posisi King yang pertama.
Setelah kemampuannya dirasa cukup, ia pun lalu memutuskan untuk mengikuti turnamen King of the Iron Fist yang ketiga. Meskipun pada akhirnya ia pun gagal untuk menjuarai turnamen tersebut. Setelah gelaran turnamen ketiga tersebut, King pun kembali mendapatkan kabar duka. Setelah Armor King tewas dibunuh oleh seseorang yang bernama Craig Marduk, yang saat itu tengah menghabiskan waktunya di penjara bagian Arizona. Ia pun lalu bersumpah untuk membalaskan dendam mentornya tersebut dengan membayar uang tebusan untuk membebaskan Craig Marduk dan memberinya tiket pesawat agar ia dapat membalaskan dendamnya tersebut pada pagelaran King of the Iron Fist turnamen yang keempat. Dan King pun akhirnya berhasil mengalahkan Craig Marduk yang harus terluka parah akibat pertarungan tersebut, yang mengharuskan dirinya dirawat di rumah sakit. Ia pun akhirnya mendatangi rumah sakit di mana lawannya tersebut dirawat dengan misi untuk menghabisi orang yang telah membunuh mentornya tersebut. Namun pada akhirnya ia pun mengurungkan niatnya setelah melihat foto keluarga dari Craig Marduk dan akhirnya memutuskan untuk memaafkan semua perbuatannya di masa lalu. Beberapa tahun berselang, Marduk pun menantang King untuk melakukan sebuah rematch pada turnamen King of the Iron Fist yang kelima dengan menggunakan topeng jaguar dengan warna yang sama yang biasa digunakan oleh Armor King. King pun yang kesal dengan ulah Marduk akhirnya menerima tantangannya dengan mengikuti turnamen tersebut. Lagi-lagi Marduk harus mengakui kehebatan King untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini akhirnya mereka pun berdamai dengan masa lalunya masing-masing dan menjalin hubungan sebagai sahabat. Sesaat setelah turnamen kelima tersebut, Craig Marduk dikabarkan diserang oleh seseorang yang berpakaian ala Armor King. King pun segera menginvestigasi kabar tersebut, namun setelah beberapa aksi investigasi yang ia lakukan, ia pun gagal untuk menemukan siapakah orang di balik kostum mantan mentornya tersebut. Lalu ia pun mendapatkan ide untuk mengikuti King of the Iron Fist turnamen yang ke-6. Guna memancing sosok Armor King palsu agar keluar dari persembunyiannya. Sampai pada akhirnya King menemukan fakta baru setelah secara tidak sengaja ia menjatuhkan sebuah frame foto dan menemukan foto tersembunyi yang memperlihatkan dua sosok Armor King. Untuk membuktikan kebenaran hal tersebut, Marduk pun menggali kembali kuburan Armor King. Setelah ia melihat mayat dari Armor King yang asli dalam peti mati, ia pun dikejutkan oleh sosok Armor King palsu tersebut yang sudah hadir di hadapannya. Ia pun akhirnya membeberkan identitasnya bahwa dirinya adalah saudara dari Armor King dan akan menuntut balas atas semua perbuatan yang dilakukan Marduk kepada saudaranya tersebut. Konflik tersebut akhirnya berlanjut ke turnamen yang ke-7. Setelah Armor King dan Marduk yang terlibat pertarungan hebat hingga keduanya dalam keadaan kondisi yang kritis. Mendengar kabar tersebut, King pun kini harus membiayai biaya perawatan kawannya tersebut serta membiayai panti asuhannya yang semakin meningkat. Di tengah perang yang berkecamuk antara pihak Mishima Zaibatsu dan G Corporation. Berbekal motivasi tersebut, ia pun akhirnya mengikuti turnamen yang ke-7 dengan harapan mendapatkan cash prize dari turnamen tersebut. Oke, sebelum mengakhiri videonya, kita bakal masuk dulu ke sesi Fun Fact. Inspirasi dari karakter King ternyata didapatkan dari pegulat asli yang bernama Satoru Sayama, seorang pegulat profesional dari Jepang yang tenar di era 70-80-an. Ia pun kerap menggunakan topeng harimau yang membuatnya dijuluki The Original Tiger Mask atau Tiger King, yang juga terinspirasi dari manga series berjudul Tiger Mask, karya Ikki Kajiwara dan Naoki Tsuji, yang tenar di era 1968-1971. Membuat New Japan Pro Wrestling berencana untuk menghidupkan karakter tersebut ke dunia nyata, untuk menggait lebih banyak fans dari usia anak-anak yang mengidolakan karakter tersebut. Dan pada saat itu Satoru Sayama lah yang akhirnya terpilih untuk memerankan karakter tersebut. Lalu Sergio Gutierrez Benitez, seorang pendeta yang menghidupi 270 anak
pada sebuah yayasan panti asuhan dengan cara menjadi seorang lucha libre atau pegulat yang telah ia lakoni selama kurang lebih 23 tahun. Agar identitas aslinya tetap terjaga, ia pun menggunakan sebuah topeng berwarna merah dan kuning, serta merubah namanya menjadi Fray Tormenta. Cerita tersebut pun sempat diadaptasi menjadi sebuah film berjudul Nacho Libre yang diperankan oleh Jack Black pada tahun 2006 lalu. Meskipun pada tahun 2011 lalu ia telah pensiun sebagai pegulat, namun hingga saat ini ia pun masih mengelola panti asuhan sebagai seorang pendeta. Hingga pada suatu hari, seorang pegulat yang mengenakan topeng mirip dirinya akhirnya muncul dan menamai dirinya sebagai Fray Tormenta Jr. Yang kabarnya adalah salah satu anak didik dari Sergio Benitez di panti asuhannya dulu. Oke, kurang lebih itulah profil karakter King dari Tekken series. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semua ya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar karakter apa lagi yang bakalan seru untuk dibahas. Jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan yang paling penting adalah share video ini. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @anaktua_, dan merchandise-nya di PLY Original. Play original, bangga bermain original, dan jangan lupa bersyukur.